Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 3 minggu lalu, yaitu tentang pengukuran hasil desain sistem serat optik. Tujuan percobaan yaitu mahasiswa mampu melakukan pengukuran losis daya minimum, losis daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami parameter penyebab terjadinya losis pada serat optik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Teori penunjang yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima data, maka akan sulit dipisahkan dari derau. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi batas nilai minimum. Yang pertama yaitu menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB atau kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. Loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Yang kedua itu menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil di dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi serat optik. Untuk serat optik yang berada di luar bangunan sangat diperlukan perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Setiap perbaikan yang dilakukan di dalam sistem serat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. Loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. Yang ketiga itu tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Yang ketiga itu bahan dan peralatan yang digunakan dalam praktikum 3 kali ini yaitu laptop atau PC, kalkulator, serta kertas. Yang keempat itu diagram pengukuran. Pada diagram pertama itu hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Di sini panjang serat optik A yaitu 10 meter, 15 meter, 20 meter. Panjang serat optik B yaitu 150 meter. Panjang serat optik C yaitu 4000 meter. Panjang serat optik D 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Loss serat optiknya itu 1,5 dB per kilometer. Loss konektor 1 dB. Loss sambungan fusi 0,1 dB. Daya minimum penerima itu min 30 dBm. Yang kedua, hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. Panjang serat optik A 10 meter, panjang serat optik B 150 meter, panjang serat optik C 4000 meter, panjang serat optik D 10 meter. Loss serat optik yaitu 1,0 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, 2 dB per kilometer. Loss konektor itu 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB, daya minimum penerima min 30 dBm. Pada diagram C itu hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita dirubah-rubah.
Di sini panjang strat optik A yaitu 50 meter, C 50 meter, loss strat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 10 dBm, min 25 dBm, dan 30 dBm, min 30 dBm. Daya output pemancar yaitu min 12 dBm, faktor aging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Yang D yaitu hitunglah panjang strat optik B bila daya output pemancar kita dirubah-ubah. Panjang strat optik A itu 50 meter, strat optik C 50 meter, loss strat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar min 10 dBm, min 20 dBm, min 30 dBm, faktor aging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Begitupun seterusnya pada diagram E. Langkah percobaan yang harus dilakukan yang pertama itu diagram A dan diagram B. Langkah-langkahnya: 1. Menghitung loss daya minimum. Kedua, menghitung loss daya maksimum. Ketiga, menghitung daya minimum pemancar. Yang kedua, diagram C, diagram D, dan diagram E. Langkah-langkahnya: menghitung loss daya minimum, menghitung loss daya maksimum, menghitung daya tersedia, dan menghitung panjang strat optik. Untuk diagram A, cara menghitung nilainya yaitu hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-ubah untuk panjang konektor 10 meter. Langkah pertama yaitu loss daya minimum. Rumusnya yaitu loss total panjang strat optik, total panjang strat optik dikali loss strat optik per kilometer. 0,010 ditambah 0,15 ditambah 4 ditambah 0,010. Kemudian dikali dengan 1,5. Hasilnya di sini adalah 4,17 km, kemudian dikali dengan 1,5 dB km. Hasilnya itu 6,255 dB. Kemudian untuk loss total konektornya, jumlah konektor dikali dengan loss konektor. Jumlah konektornya di sini itu 2, loss konektor 1, jadi dikalikan 2 kali 1 sama dengan 2 dB. Loss total sambungan fusi. Jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. 1 dikali 0,1 itu 0,1 dB. Total daya minimum adalah total loss sama dengan strat optik, konektor, dan sambungan fusi. Totalnya itu 6,255 ditambah 2 tambah 0,1 sama dengan 8,355 dB. Langkah kedua yaitu menentukan loss daya maksimum. Loss daya max sama dengan loss daya minimum ditambah aging ditambah dalam kurung aging tambah perbaikan tambah cadangan. 8,355 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 14,355 dB. Loss daya maksimum berarti sama dengan 14,355 dB. Untuk langkah yang ketiga itu daya minimum pemancar. Daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum min 30 ditambah 14,355 sama dengan min 15,645 dBm. Jadi di sini daya pemancarnya adalah min 15,645 dBm. Untuk panjang konektor 15 meter. Langkah pertama yaitu loss daya minimum, menentukan loss daya minimum. Loss total panjang strat optik, rumusnya adalah total panjang strat optik dikali loss strat optik per kilometer. 0,015 ditambah 0,15 ditambah 4 ditambah 0,015 dikali dengan 1,5. 4,18 km dikali dengan 1,5 dB per kilometer. Hasilnya itu 6,27 dB. Kemudian mencari nilai loss total konektor, yaitu jumlah konektor dikali loss konektor. 2 dikali 1 sama dengan 2 dB. Kemudian mencari nilai loss total sambungan fusi. Rumusnya adalah jumlah sambungan fusi dikali dengan loss sambungan fusi. Di sini dapatkan hasilnya 0,1 dB. Jadi total loss daya minimum adalah total loss strat optik, konektor, dan sambungan fusi. Total itu 6,27 ditambah 2 ditambah 0,1
sama dengan 8,37 dB. Yang kedua itu menentukan langkah loss daya maksimum, loss daya max sama dengan loss daya minimum ditambah dalam kurung egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. 8,37 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 14,37 dB. Loss daya maksimumnya adalah 14,37 dB. Kemudian langkah yang ketiga itu menentukan daya minimum pemancar. Daya minimum penerima ditambah dengan total loss daya maksimum. Min 30 ditambah 14,37. Jadi hasil daya minimum pemancarnya yaitu 15,63 dBm. Untuk panjang konektor 20 meter, langkah pertama menentukan loss daya minimum. Loss total daya panjang serat optik yaitu total panjang serat optik dikali dengan loss serat optik per kilometer. 0,02 ditambah 0,15 ditambah 4 dan ditambah dengan 0,02 kemudian dikali dengan 1,5, hasilnya adalah 4,19 km dikali dengan 1,5 dB per kilometer, hasilnya adalah 6,285 dB. Kemudian menentukan loss total konektor, jumlah konektor dikali dengan loss konektor, hasilnya adalah 2 dB. Kemudian menentukan loss total sambungan fusi, yaitu jumlah sambungan fusi dikalikan dengan loss sambungan fusi, didapatkan hasil 0,1 dB. Jadi L totalnya adalah 6,285 ditambah dengan 2 ditambah dengan 0,1 sama dengan 8,385 dB. Langkah yang kedua itu menentukan loss daya maksimum. Loss daya max dikali sama dengan loss daya minimum ditambah dalam kurung egging ditambah perbaikan ditambah cadangan, hasilnya adalah 8,385 ditambah 1 ditambah 2 dan ditambah 3. Jadi loss daya maksimumnya adalah 14,385 dB. Untuk langkah yang ketiga itu menentukan daya minimum pemancar. Daya minimum penerima ditambah dengan loss total daya maksimum sama dengan min 30 ditambah dengan 14,385 dB. Hasilnya adalah min 15,615 dBm. Jadi daya minimum pemancarnya adalah min 15,615 dBm. Kemudian untuk diagram B, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor diubah-ubah. Untuk loss serat optik 1 dB per kilometer, langkah pertama adalah menentukan loss daya minimum. Loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikali dengan loss serat optik per kilometer. 0,010 ditambah 0,15 ditambah 4 ditambah 0,010 kemudian dikalikan dengan 1, didapatkan hasil 4,17 dB. Selanjutnya menentukan loss total konektor. Jumlah konektor dikalikan dengan loss konektor, hasilnya adalah 2 dB. Kemudian untuk loss total sambungan fusi, jumlah sambungan fusi dikali dengan loss sambungan fusi, hasilnya adalah 0,1 dB. Sehingga L totalnya adalah 4,17 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan 6,27 dB. Langkah yang kedua itu loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan, sama dengan 6,27 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 12,27 dB. Jadi loss daya maksimumnya adalah 12,27 dB. Kemudian untuk langkah yang ketiga itu daya minimum pemancar. Daya minimum penerima ditambah dengan loss total daya maksimum sama dengan min 30 ditambah dengan 12,27, hasilnya adalah min 17,73 dBm. Jadi daya minimum pemancarnya adalah min 17,73 dBm. Untuk loss serat optik 1,5 dB per kilometer, langkah pertama itu menentukan loss daya minimum. Loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikali dengan loss serat optik per kilometer, didapatkan hasil 6,255 dB. Untuk loss total konektor, jumlah konektor dikalikan dengan loss konektor, didapatkan hasil 2 dB. Kemudian loss total sambungan fusi sama dengan jumlah sambungan fusi dikalikan dengan loss sambungan fusi, didapatkan hasil 0,1 dB. Jadi L totalnya adalah 6,255 ditambah 2 ditambah 0,1 sama dengan 8,355 dB. Langkah yang kedua menentukan loss daya maksimum.
loss daya max sama dengan loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Didapatkan hasil loss daya maksimumnya adalah 14,355 dB. Langkah yang ketiga, menentukan daya minimum pemancar. Daya minimum penerima ditambahkan dengan total loss daya maksimum sama dengan min 30 ditambah 14,355 sama dengan 15,645 dBm. Jadi daya minimum pemancarnya adalah min 15,645 dBm. Untuk loss serat optik 2 dB per kilometer, langkah yang pertama itu menentukan loss daya minimum. Loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikalikan dengan loss serat optik per kilometer. Hasilnya adalah 8,34 dB. Yang kedua itu loss total konektor. Jumlah konektor dikalikan dengan loss konektor didapatkan hasil 2 dB. Yang ketiga itu menentukan loss daya sambungan fusi sama dengan jumlah sambungan fusi dikalikan dengan loss sambungan fusi didapatkan hasil 0,1 dB. Jadi totalnya adalah 8,34 ditambah dengan 2 ditambah 0,1 sama dengan 10,44 dB. Angka yang kedua loss daya maksimum. Loss daya max sama dengan loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. 10,44 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 16,44 dB. Jadi loss daya maksimumnya adalah 16,44 dB. Untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan daya minimum pemancar. Daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum sama dengan min 30 ditambah 16,44 sama dengan 13,56 dBm. Jadi daya minimum pemancarnya adalah 13,56 dBm. Untuk diagram C, hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita ubah. Untuk daya minimum penerima min 10 dBm. Sama seperti cara sebelumnya, yaitu langkah pertama menentukan loss daya minimum. Loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikalikan dengan loss serat optik per kilometer. Didapatkan hasil 0,25 dB. Kemudian menentukan loss konektor. Jumlah konektor dikalikan dengan loss konektor, hasilnya adalah 0,4 dB. Jadi L totalnya adalah 0,25 ditambah dengan 0,4 sama dengan 0,65 dB. Kemudian langkah yang kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambahkan dengan egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Didapatkan hasil loss daya minimumnya di sini adalah 6,65 dB. Kemudian langkah yang ketiga, mencari daya yang tersedia. Selisih daya output pemancar ditambah dengan daya minimum penerima. Min 12 dikurang dengan dalam kurung min 10 sama dengan min 2 dB. Langkah keempat yaitu panjang serat optik B. Selisih daya tersedia sama dengan loss daya maksimum. Min 2 dikurang 6,65, hasilnya adalah 8,665. Jadi panjang serat optik B adalah min 0,8655 dB dibagi dengan 2,5 dB per kilometer, hasilnya 3,466 km. Untuk daya minimum penerima min 0,25 dBm sama dengan langkah sebelumnya, yaitu menentukan loss daya minimum. Loss total panjang serat optik sama dengan loss panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Hasil yang didapat di sini adalah 0,25 dB. Kemudian loss total konektor, jumlah konektor dikali dengan loss konektor, hasilnya 0,4 dB. Jadi L totalnya adalah 0,25 ditambah dengan 0,4 sama dengan 0,65 dB. Langkah yang kedua, menentukan loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah dengan cadangan, hasilnya adalah 6,65 dB. Langkah ketiga, menentukan daya yang tersedia. Selisih daya output pemancar ditambah dengan minimum penerima. Min 12 dikurang dengan dalam kurung min 25 sama dengan 13 dB. Kemudian panjang serat optik B, selisih daya tersedia dikurang dengan loss daya maksimum. 13 dikurang 6,65 sama dengan 6,35 dB. Jadi panjang serat optik B adalah 6,35 dB dibagi dengan 2,5 dB per kilometer, hasilnya 2,54 km. Kemudian untuk daya minimum penerima min 30 dBm. Langkah pertama itu menentukan loss daya maksimum. Loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik dikali dengan loss serat optik per kilometer. 0,05 ditambah 0,05
dan dikali dengan 2,5, hasilnya adalah 0,25 dB. Kemudian mencari nilai loss total konektor, jumlah konektor dikalikan dengan loss konektor, hasilnya 0,4 dB. Kemudian L totalnya adalah 0,25 ditambah dengan 0,4, hasilnya 0,65 dB. Kemudian langkah yang kedua, menentukan loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum dalam kurung egging, loss daya minimum ditambah dalam kurung egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. 0,65 ditambah dengan 1 ditambah 2 dan ditambah 3, hasilnya 6,65 dB. Jadi loss daya maksimumnya adalah 6,65 dB. Kemudian yang ketiga itu langkah ketiga, menghitung daya yang tersedia. Selisih daya output pemancar ditambahkan dengan daya minimum penerima sama dengan min 12 dikurang dalam kurung min 30 sama dengan 18 dB. Langkah yang keempat yaitu panjang serat optik B. Selisih daya tersedia dikurang dengan loss daya maksimum. 18 dikurang dengan 6,65 sama dengan 11,35 dB. Jadi panjang serat optik B adalah 11,35 dB dibagi dengan 2,5 dB per kilometer, hasilnya adalah 4,54 km. Kemudian untuk diagram D kurang lebihnya mungkin sama dengan diagram A, B, dan C. Kemudian untuk diagram E, hitunglah loss serat optik bila panjang serat B kita berubah. Untuk panjang serat optik 1500 meter, angka yang pertama itu menentukan loss daya minimum. Loss total panjang serat optik sama dengan 1,6 km. Kemudian untuk loss total konektor yaitu jumlah konektor dikali dengan loss konektor sama dengan 0,4 dB. Jadi L totalnya adalah 0,4 dB. Langkah yang kedua itu loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah dengan egging tambah perbaikan ditambah dengan cadangan, hasilnya adalah 6,4 dB. Langkah yang ketiga, menentukan daya yang tersedia. Selisih daya output pemancar ditambahkan dengan daya minimum penerima sama dengan min 20 dikurang dengan dalam kurung min 30 dB. Min 30 sama dengan 10 dB. Langkah yang keempat, menentukan loss serat optik B. Selisih daya tersedia dikurang dengan loss daya maksimum, hasilnya adalah 3,6 dB. Jadi loss serat optik B adalah 3,6 dB dibagi dengan 1,6 km sama dengan 2,25 dB per kilometer. Untuk panjang serat optik 1200 meter, langkah yang pertama itu menentukan loss daya minimum. Total panjang serat optiknya adalah 1,3 km. Loss total konektornya jumlah konektor dikali dengan loss konektor, hasilnya 0,4 dB. Jadi loss totalnya adalah 0,4 dB. Kemudian langkah yang kedua itu menentukan loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan loss daya minimum ditambah egging tambah perbaikan ditambah cadangan, hasilnya adalah 6,4 dB. Kemudian menentukan daya yang tersedia. Selisih daya pemancar ditambah dengan daya minimum penerima. Min 20 dikurang dengan dalam kurung min 30 sama dengan 10 dB. Langkah yang keempat, menentukan loss serat optik B. Selisih daya tersedia dikurang dengan loss daya maksimum sama dengan 10 dikurang 6,4 sama dengan 3,6 dB. Jadi loss serat optik B adalah 3,6 dB dibagi 1,3 km sama dengan 2,77 dB per kilometer. Kemudian untuk panjang serat optik 2000 meter, langkah yang pertama, menentukan loss daya minimum. Total panjang serat optik yang telah didapatkan adalah 2,1 km. Kemudian untuk loss total konektor 0,4 dB. Loss daya maksimumnya 6,4 dB. Dan untuk daya yang tersedianya, selisih daya output pemancar ditambah dengan daya minimum penerima sama dengan min 20 dikurang dalam kurung min 30 sama dengan 10 dB. Untuk loss serat optik B yaitu selisih daya tersedia dikurang dengan loss daya maksimum sama dengan 10 dikurang dengan 6,4 sama dengan 3,6 dB. Jadi untuk loss serat optik B adalah 3,6 dB dibagi dengan 2,1 km sama dengan 1,71 dB per kilometer. Setelah melakukan praktikum 3 minggu lalu, didapatkan analisa bahwa panjang serat optik yang diubah-ubah membuktikan bahwa
Daya minimum pemancar menghasilkan nilai yang semakin lama semakin kecil, sedangkan total loss daya maksimum nilai yang dihasilkan akan semakin lama semakin besar. Saat loss serat optik diubah-ubah membuktikan bahwa daya minimum pemancar nilai yang dihasilkan semakin lama semakin kecil, dan loss daya maksimum nilai yang dihasilkan semakin lama semakin besar. Maka didapatkan hasil panjang serat optik pada daya minimum penerima yang diubah dengan nilainya semakin lama semakin besar. Sedangkan saat daya output pemancar diubah, panjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama akan semakin kecil. Kemudian didapatkan kesimpulan yang pertama, yaitu ketika daya output pemancar diubah, maka nilai pada panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin kecil. Yang kedua, pada saat daya minimum penerima diubah, maka nilai pada panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin besar. Yang ketiga, ketika panjang serat optik dan loss serat optik diubah-ubah, maka nilai pada daya minimum pemancar semakin lama akan semakin kecil. Mungkin sekianlah untuk presentasi praktikum 3 pada kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.